Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Deddy Somplak. Somplak bro, biarkan aja lah ada yang mau ngomong somplak kayak bodo amat. Oke bro, terima kasih sudah mampir di video saya. Seperti biasa, tetap saya doakan selalu buat kawan-kawan satu profesi, khususnya mungkin kawan-kawan yang mungkin masih nganggur atau nyari kerjaan, moga-moga cepat dapat kerjaan lah sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus juga kawan-kawan penonton yang masih kurang sehat atau sakit, moga-moga cepat sembuh, amin. Dan juga seperti biasa, tetap jangan pernah tinggalin ibadah bro, itu yang paling utama. Dan yang pasti juga jangan lupa biasa subscribe, like, dan komen. Oke bro, kali ini saya mau berbagi kisah. Kebetulan saya akhir-akhir ini di Facebook, ya namanya sama juga di Somplak. Memang agak somplak lah, memang somplak, biarin aja lah. Saya sering bikin postingan masalah OPEC. Ya mungkin agak sedikit tabu lah, agak sedikit mengkhawatirkan, mungkin agak sedikit ini orang banyak bacot ngomongin OPEC, ngurusin orang aja, ngurusin masalah urusan orang. Bro, bukan masalah itu, ada alasan tertentu kenapa saya sering posting atau bahas masalah OPEC di media sosial. Karena bagi saya itu adalah satu cara saya untuk memancing pola-pola pikir kita, terutama pelaut Indonesia yang kerap sekali berpikir gimana caranya untuk mendapatkan tambahan di luar daripada gaji itu. Sedangkan kita tahu sendiri, mungkin kawan-kawan khususnya pelaut Indonesia nih yang nonton video saya, yang mungkin ada sedikit edukasinya, bahwa kita tahu bahwa pelaut Indonesia ini untuk masalah standarisasi upah khususnya dalam negeri itu memang tidak ada. Jangankan standar internasional, tradisional bahkan. Tahu sendirilah bro, mungkin yang gaji cuma mohon maaf di bawah 3 juta itu pun masih rebutan. Artinya perusahaan dengan sesuka mereka memberikan upah untuk kita yang gajinya yang ijazahnya perwira masih mau. Oke bro, ini saya mau bahas masalah dunia peropekan. Mungkin kawan-kawan yang nggak suka dengan video saya boleh hujat, terserah. Yang suka dengan konten saya ini tentang masalah dunia OPEC, ayo kita bahas. Silahkan di kolom komentar kasih saya saran, kritikan atau masukan bahwa yang namanya dunia OPEC itu bagi saya pribadi sebuah dilema. Karena gini, ada dua kemungkinan. Bisa jadi kenapa dia melakukan itu, mungkin satu karena tuntutan urusan perut tadi itu. Kedua, bisa jadi dibuang sayang. Nah, artinya gini, kalau misalkan dibuang sayang, siap resiko dimusuhin sama anak buah. Pasti itu. Sedangkan ada barang ya kan, kapan lagi bisa dilego. Tapi nyatanya ya seperti itulah. Nah, mengenai masalah dunia OPEC ini memang satu tabu, kedua sangat nggak pantas dibicarakan di media sosial. Tapi kalau bagi saya justru harus diungkap. Diungkapnya gini, biar penguasa, pengusaha, termasuk juga pemangku kebijakan tahu kita bukan terpaksa melakukan itu, tuh bukan kemauan kita. Kalaupun ada standar upah yang layak bagi kita, ada ketetapan upah yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemangku kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan Laut, terus juga langsung disetujui oleh DPR, termasuk juga Pak Presiden, ya kan? Sudah ada keputusannya, kayak contoh lah kayak pekerja di darat, udah ada UMK-nya kan, udah ada apa istilahnya tuh UMR-nya. Kita boro-boro nggak ada. Makanya pelaut terkadang begini, ada OPEC-nya nggak bro, ada tambahannya nggak bro, ada yang lain-lainnya nggak bro gitu. Minimal ada uang tripnya. Uang trip aja kita mungkin kawan-kawan bisa tahu kan gimana sadisnya gitu loh, gimana aduh pahit lah. Mungkin saya bicara di sini bukan bicara satu sisi ya, mungkin sisi yang lain juga mungkin beda gitu loh. Tapi di sini saya bicara masalah dunia OPEC nih khususnya, nggak bisa disamaratakan. Ada juga yang nggak bisa OPEC, ada juga yang bisa OPEC tapi gajinya seret. Nah itu tadi. Nah untuk mengenai masalah konteks daripada OPEC itu sendiri gitu loh, versi saya itu memang dilema gitu loh. Kalau anak buah oke lah, nggak minta tapi dikasih sama KKM ya kan, sama kapten ada barang. Tapi kalau seorang kapten atau KKM yang jelas-jelas ada barang, nah itu tadi gitu loh. Mungkin kawan-kawan yang mohon maaf EB atau masinis atau chief officer, ya mereka tinggal terima ya kan. Nah terus seorang komandan, kapten atau KKM, oke lah kalau jiwa dia memang tukang jual minyak gitu loh ya kan. Tapi kalau nggak tukang jual minyak tapi ada barang ditekan sama anak buah, nah itu tadi yang sering terjadi. Banyak kisah-kisah dunia peropekan ini yang bagi saya mungkin kompleks, rumit gitu loh. Kalau perkara kita ngomongin masalah agama, ada dua versi yang pasti. Ada istilah haram dan ada istilah harum. Ya kan? Ya pokoknya begitulah. Ada yang mengatakan itu halal. Katanya oh nggak apa-apa dari perusahaan ini ngasih gini. Oke. Ada yang bilang haram itu mencuri gini-gini.
Nah, disitulah terkadang kita kawan pelaut Indonesia nih khususnya satu dengan yang lain aja, jangankan yang bukan satu kapal, yang satu kapal aja terkadang beda pola pikir. Ada yang gelisah, aduh saya terima duit begini, aduh saya juga butuh, ada yang nah begitulah. Jadi ada dua pola pikir masyarakat pelaut Indonesia terhadap dunia jual minyak atau peropekan ini. Kalau bagi saya jujur, saya bukan munafik bro. Dulu saya kalau bukan duit, otak saya ini ya solar. Kalau nggak solar ya otaknya duit. Pokoknya begitulah. Gimana caranya biar dapat duit gitu loh. Bahkan tangki harian pernah saya keringin ya kan di perusahaan dalam negeri pastinya. Tapi juga ada juga di luar negeri. Tapi itu udah masa lalu ya kan. Bukan saya munafik, dulu saya seperti maling lah. Kalau saya alhamdulillah sekarang mungkin dikasih pelajaran gitu loh, dari sekian problematika yang saya alami. Terus yang pastinya kalau kita terima duit OPEC, ada yang bilang juga katanya nggak berkah lah atau apalah. Itulah mungkin diri pribadi saya terkadang kalau sudah terima duit begitu atau saya memang nyari duit begitu, memang hati nggak bisa dibohongin bro. Gimana ya, ada rasa kegelisahan, apalagi yang sampai saya kasih buat anak istri atau gimana ya mungkin kalau saya mungkin masih ada iman lah, masih ada punya perasaan, masih punya ada juga ada yang bilang begini, uang setan dimakan setan bro. Ya terserah, gue juga bilang kayak gitu ya kan. Saya hantam gitu kan, bodoh amat, hancurkan masa depan, ya kayak gitulah. Jadi kalau menurut saya itu kembali kepada kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan mau komentar seperti apa menanggapi masalah dunia peropekan ini, mau bilang itu halal, mau bilang itu haram, itu kembali kepada kawan-kawan. Karena kalau memang di Islam, di agama saya itu jelas-jelas haram bro. Karena apa? Caranya diam-diam, caranya itu yang nggak bisa diampuni gitu loh, kecuali perusahaan begini. Nah sekarang kita mau bahas masalah dunia peropekan dari sisi yang lain. Ini saya bicara masalah fakta di lapangan. Misalkan perusahaan atau gini, saya Dedi nih sebagai kawan, namanya si Paul. Si Paul ini kawan saya punya duit 30.000, saya mau beli rokok. Daripada saya beli sendiri, saya tahu tuh harga rokok itu 25.000. Saya bilang sama Paul, tolong nih beliin rokok 25.000 satu bungkus. Saya nggak bilang bahwa itu kembalian buat dia. Kata Paul, lumayan ini 25.000 ya kan, masih ada untung 5.000. Artinya gini, kalau Paul memanfaatkan uang 5.000 ini diambil tanpa seizin saya, artinya dia maling dong ya kan. Terus kalau saya bilang, untuk nanti yang 5.000 buat lu lah. Nah, itu perusahaan kalau sudah mengizinkan lewat lisan, kalau bisa tulisan. Karena gini, hati-hati, takutnya jebakan bro. Oke, Bas, nanti kasih lebih, nanti gini. Nah, hati-hati, takutnya apa? Jebakan. Terkecuali ada kesepakatan bersama, namanya perjanjian kerja bersama PKB antara pihak si pelaut di atas kapal, kapten, nakoda, terus chief engineer, KKM sampai semua, atau pihak-pihak kapal yang lain yang ada di satu perusahaan itu telah menyetujui, disepakati bersama oleh pihak perusahaan, namanya perjanjian kerja bersama. Jika misalkan ada minyak lebih, nah bagaimana ini perhitungannya? Apakah berapa persen untuk orang kapal atau mau dilego atau gimana? Nah itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai nanti ada jebakan yang istilah saya bilang, saya kasih 30.000 buat si Paul tadi itu, ternyata si Paul nyuri nih 5.000, mana kembali 5.000. Nah itu yang sering terjadi. Nah solusinya ya ngomong dulu si Paulnya, ini 25.000 nih harganya rokok. Terus gimana sih Dad, 5.000-nya buat gua apa? Lu minta lagi. Nah di situ si Paul pun harus ngomong, dan saya pun si pembeli, si yang punya uang tadi itu 30.000 harus punya kebijakan dong gitu loh. Artinya harus punya aturan. Seperti biasanya memang perusahaan yang jelas-jelas memberikan aturan kepada awak kapal, udah pasti nggak boleh jual minyak dong di atas kapal ya kan, atau mencuri barang-barang di atas kapal, karena itu pun sudah ada aturannya bro. Kalau nggak salah di undang-undang pelayaran, kalau nggak salah di mana-mana juga kalau udah mencuri itu salah ya kan. Jadi dilarang menurunkan barang atau menaikkan barang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Itu jelas-jelas ada yang namanya peraturan perusahaan juga ada, termasuk orang acil-acil bro, hati-hati tuh, bisa kena pasal juga itu ya kan. Nggak boleh gitu sembarang naikin acil-acil, tapi nggak apa-apa lah, acil-acil buat hiburan ya kan. Termasuk polisi gitu loh, itu semua ada aturannya gitu loh. Ini mungkin saya bicara konteks secara umum, universal, nggak bicara kepada akar-akar undang-undang tersebut. Mumet ngurusin undang-undang. Nah kita kembali ngomongin masalah OPEC. Masalah OPEC tadi itu yang saya bilang tadi, kawan-kawan mungkin bicara masalah OPEC ini tabu. Nggak usah lah lo ngomongin urusan orang, ngurusin apa
periuk orang. Kalau saya bukan masalah ngomongin saya mau usil, bukan. Saya khawatir, saya kasihan generasi kita, bro. Generasi pelaut Indonesia akan terdidik terus yang namanya dipaksa harus OPEC atau dipaksa mau nggak mau nyari OPEC gitu loh. Karena apa tadi? Kitanya sulit bersatu, karena kitanya sendiri sulit merubah mindset bahwa kenapa sih nggak ada istilah gaji standar minimal nasional lah gitu loh, minimal standar sektor nasional gitu loh, nggak di atasnya daripada UMR, UMK orang darat gitu loh, minimal 5 juta lah gitu loh. Ini aduh tradisional betul, gaji udah nggak jelas ya kan. Nah jadi generasi-generasi kita yang calon-calon pelaut Indonesia, adik-adik kita gitu loh, yang mau belajar, yang baru terjun, jangan terdoktrin oleh hal demikian gitu loh. Apalagi yang di atas kapal, nanti kita cari gini nanti, jangan gitu loh. Kalaupun nggak ada, ya itulah resiko pelaut harus bersatu, itu aja. Jangan cuma bicara bacot aja di medsos gitu. Ayo buktikan gitu. Dengan cara apa? Ingat nggak di 2016 kita udah pernah demo besar-besaran. 2017 waktu ada satu serikat pekerja yang namanya PPI lah, ya kan. Saya juga alhamdulillah pernah tergabung di serikat itu. Cuma kembali lagi kepada kawan-kawan tadi itu. Mau sampai kapan coba kita terdoktrin oleh yang namanya dunia OPEC? Mau nyari lebih daripada gaji, mau minta gaji yang layak pun kita nggak bisa gitu loh. Kesalahan bukan pada pemerintah, bukan pada pengusaha, tapi kesalahan ada pada diri kita sendiri. Saya bro, jujur malu, bahkan saya sedih melihat kawan-kawan di Indonesia, walaupun saya nggak di Indonesia, saya ada di Korea Selatan lah. Mungkin kawan-kawan bisa lihat video saya sebelumnya. Saya memang di kapal di kargo Korea ya kan, kumpul sama orang Korea, kayak gitulah. Nah itu melihat gaji, tawaran, ceritanya, terus keluhan di Facebook, dan saya pun memang dulu pernah ngalami seperti itu dulu lah, tahun nggak enak yang jelas. Tapi seiring berjalannya waktu, pengalaman demi pengalaman, termasuk juga yang manis pahitnya, saya pikir-pikir gini, Indonesia katanya dikenal oleh dunia itu pelautnya itu hebat, terus pinter bahasa Inggris, mau kerja. Saya bisa buktikan itu. Saya harus buktikan bahwa apa yang dikatakan orang luar itu saya harus buktikan. Dan alhamdulillah saya bisa kerja di luar negeri gitu loh, walaupun ya sama-sama kuli lah. Walaupun saya kelas 3 gitu loh dengan penghasilan lumayan, ada yang justru di atas saya, yang gajinya justru di bawah saya. Ya mungkin saya bisa di atas mereka yang di bawah saya gitu loh. Ya saya salah gini, saya salah tidak bisa ya saya nih cuma sama seperti kalian, nggak bisa merangkul. Kalian juga nggak bisa merangkul dengan satu yang lain. Karena apa? Satu, mindsetnya bro. Mindset kita ini, saya pribadi gitu loh, nggak bisa sadar lah gitu loh. Terutama untuk kapal-kapal niaga loh ya. Saya nggak bicara ngomong masalah pelaut kapal perikanan. Kalau saya melihat kapal perikanan mau bersatu mereka. Cuma untuk kapal niaga sadar lah gitu loh. Kenyataannya seperti itu ya kan, nggak bisa bersatu kan. Bisa bersatu mungkin ada faktor lain gitu loh, mungkin enjoy ya kan. Cuma kalau untuk masalah kayak gitu, jadi gimana ya, kalau nggak ada upah standar nasional, itu jangan salahin pemerintah, jangan salahin pengusaha ngasih gajinya sekian-sekian gitu loh. Saat salahinnya kalian sendiri. Satu, mau rebutan, alasan klasik katanya butuh buat pengalaman, batu loncatan, terus juga daripada nganggur. Jangan seperti itu gitu loh. Cuma tadi kembali lagi, saya juga nggak bisa memaksakan kehendak kalian bro. Saya juga nggak bisa, belum tentu saya juga bisa bacot lo deh, banyak bacot kau, ngajak kawan, enggak, bukan masalah itu. Terserah kalau saya mau dibully di Facebook, saya justru malah senang gitu loh. Karena apa? Biar ada satu postingan media sosial atau YouTube atau Facebook, nih orang kok usil amat gitu loh ngomongin masalah priuk orang. Saya bukan masalah priuk orang gajinya, bukan. Justru saya bahas masalah dunia peropekan ini bukan nggak boleh nggak ada, bukannya dilarang, tapi kalau bisa silahkan ada, tapi yang benar-benar tidak melanggar ketentuan pidana, bahaya bro. Mungkin kawan-kawan banyak lah yang kasus kan, keciduk lah, dibawa lah, mending cuma ditahan ijazah. Kalau sahan orangnya ya kan, nah itu tadi saya udah terlalu puas lah dunia peropekan ini, walaupun ya hasilnya nggak ada kan gitu loh. Mungkin saya salah, uang setan dimakan jin. Kalau ada yang bilang katanya dikasih ini, ya itu terpulang kepada kalian gitu loh. Cuma saya nggak bisa berpikir seperti itulah. Saya nggak mau pukul rata sama, enggak. Yang jelas beda. Kalau bagi saya memang dibilang haram, caranya salah, haram. Tapi kalau dibilang salah, iya, dibilang harum, duit ya kan.
Aduh, susah lah. Tapi yang jelas utamain aja dulu lah, cari kerja, gaji sebesar-besarnya, jangan saling sikut. Itu aja sih kalau bagi saya. Jadi ngomong masalah OPEC ini mungkin kawan-kawan bisa ambil kesimpulan lah. Terserah mau secara naluri hati yang paling dalam menanggapi masalah OPEC di atas kapal atau jual minyak di atas kapal ini seperti apa. Baik itu kalian yang ada di dapur, baik kalian yang ada di dek, baik kalian yang ada di urusan mesin. Itu kalian sendirilah yang menilai. Kalau bagi saya, kalau bisa bersatulah dulu gitu loh. Tuntut dulu itu hak daripada kalian itu sendiri, nggak usah nuntut yang lain-lain lah. Nuntut aja dulu standar upah nasional, dah sektor nasional minimal 5 juta udah oke lah gitu loh. Untuk gaji terendah, jabatan terendah di atas kapal, bukan ijazah loh ya. Kalau ijazah ini terkadang ya tadi itu, yang penting terendah dengan GT sekian, karena itu tuntutan daripada yang sudah pun seperti itu. Mungkin 5 juta wajar lah ya kan. Ya jadi itu aja lah bro. Mungkin saya kalau ada salah ngomong atau belepotan banyak bacot ya itu hak saya untuk bicara di media sosial kanal YouTube saya ini. Jadi terserah penilaian kawan-kawan. Kalaupun itu baik buat kawan-kawan, moga-moga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, terutama untuk anak cucu kita bro. Itu aja yang saya pikir. Nggak mikir saya kerja di atas kapal, juga kita nggak mungkin selamanya kerja di atas kapal kan. Pasti ada generasi-generasi kita gitu loh. Walaupun bukan anak kandung kita sendiri, tapi orang lain. Oke bro, seperti itu aja dulu ngomongin masalah OPEC. Ya mungkin kawan-kawan yang tersinggung atau yang mungkin meradang dengan pembahasan masalah OPEC saya ini, saya minta maaf. Tetap saya doakan buat kawan-kawan yang masih nyari kerja, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri lah. Untuk luar negeri, saya tetap berusaha mendoakan untuk kalian, moga-moga cepat dapat kerjaan. Amin. Terus juga bagi kawan-kawan penonton yang masih menggigil ya kan, masih meriang, ya cepat-cepat dikasih kesehatan lah, biar kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang paling utama tetap bro, jangan pernah lupakan ibadah, itu aja. Karena dengan ibadah itu kita bisa ingat semuanya. Usaha juga jelas. Terus yang paling utama lagi bu, ada lagi subscribe biasa bro, terserah mau dibully terserah, like dan komen, Deddy Somplak. Udah bro, gitu aja bro, tetap semangat, tetap jaga keselamatan, kesehatan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.